إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam hari ini, sama-sama kita belajar, dan kita selalu berusaha agar mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi afdalul a'mal in salahatin niyyah atau in salahatun niyyah. Menuntut ilmu itu adalah seafdal-afdal amalan jika niatnya salihah, niatnya baik, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menuntut ilmu, niatkanlah untuk raf'ul jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, wa anil ghair, dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Dengan menggabungkan kedua hal ini, maka insyaallah seorang muslim akan benar-benar dalam bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seorang muslim akan benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Apabila dia menuntut ilmu untuk memperbaiki dirinya, maka dia akan berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia mencari sembarangan ilmu untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia akan berusaha untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka dia akan berusaha sungguh-sungguh apa yang dia dapatkan, dia niatkan agar bisa mengajarkan juga kepada orang lain. Dengan demikian, apa yang dia dapatkan selalu dia berusaha pahami 100%. Agar apa? Agar dia bisa menyampaikan kepada yang lain. Pada hari ini ayo ikhwan, kita membuka kajian pertama kita, membahas kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah, pokok-pokok iman berdasarkan cahaya Alkitab dan As-Sunnah, yang dikarang oleh sejumlah ulama di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 3 orang masyayikh, yaitu Syekh Saleh As-Suhaimi, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad, kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kemudian kitab ini dicetak oleh Mujamma' Al-Malik Fahad, ya, kompleks percetakan mushaf Malik Fahad, Raja Fahad di kota Madinah, dan disebarkan secara gratis, dan bifadlillah ta'ala buku ini juga sudah menyebar di mana-mana. Pada hari ini kita belum bisa mengadakan bukunya. Saya tanya ke tim pengadaan buku berapa harganya, tolong tanyakan. Sekitar 75.000. Kalau sampai sini mungkin 80.000 lah, gitu ya. Bisa nggak dicetak lebih murah? Masih saya tanyakan di percetakan atau di percetakan agar lebih murah. Ya, mudah-mudahan bisa didapatkan. Taib. Dan sebaik-baik orang yang menuntut ilmu adalah yang mencatat. Qayyidul ilma bil kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatlah ilmu dengan catatan, dengan mencatat. Bahkan para ulama hadis mengatakan, al-kitabah ar-radi'ah, tulisan yang jelek itu lebih baik daripada hafalan yang kuat.
hafalan yang kuat. Jadi sejelek-jeleknya tulisan kita itu lebih baik daripada hafalan yang kuat, gitu ya. Insyaallah. Kemudian saya nasihatkan, kalau mencatat apalagi buku seperti ini, mencatat faidah, usahakan, ini saya ada contoh nih. Nah, usahakan pakai buku catatan yang lumayan tebal. Kalau pakai buku catatan tipis yang harganya berapa ribuan itu, coba 2 tahun lagi entah kemana itu. Tapi kalau bukunya tebal, ini akan disimpan di perpustakaan pribadi insya Allah. Paham insya Allah? Insya Allah. Ya kalau ada yang mau wakaf aja, nggak usah tanggung-tanggung. Di sini udah 70 kurang dikit, belikan semuanya. Cetak bukunya Ustaz, gitu kan selesai. Pekan depan selesai ada bukunya, gitu ya. Kita bahas al-muqaddimah. Saya rasa muqaddimah ini sangat bagus sekali kita bahas, dan muqaddimah ini dari percetakannya, ya, dari kompleks percetakan mushaf. Ini meminta 3 orang masyayikh untuk mencatat atau menulis buku ini, dan alhamdulillah bukunya jadi dan bisa kita pelajari PDF-nya, dan insyaallah biidznillah ta'ala kita bisa pegang bukunya insyaallah nanti insyaallah. Saya juga belum dapat bukunya ini ya, masih dalam bentuk file. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa tamma 'alaina ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan untuk kita agama, wa tamma 'alaina ni'mah, dan menyempurnakan kepada kita kenikmatan, wa ja'ala ummatana ummatal Islam, dan menjadikan umat kita ini umat Islam, yaitu umat Islam khairu ummatin, yaitu menjadi sebaik-baik umat. Wa ba'atsa fina rasulan minna, dan Allah mengutus kepada kita seorang rasul minna, dari kalangan kita, yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina, beliau membacakan kepada kita ayat-ayatnya, wa yuzakkina, dan mensucikan, membersihkan kita, wa yu'allimana wa yu'allimuna, dan mengajarkan kepada kita al-kitab wal hikmah. Al-kitab yaitu Al-Quran, wal hikmah artinya as-sunnah. Ya, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna minal hikmah. Baik, wassalatu wassalam ala man arsalahu Allah lil alamin rahmatan nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan salawat serta salam kepada yang Allah utus dia kepada seluruh alam, rahmatan, sebagai bentuk rahmat, nabiyina, yaitu nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa innal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya ibadatullahi wahdah. Sesungguhnya hikmah dari penciptaan jin dan juga manusia adalah beribadah kepada Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, perhatikan di situ harokat dari liya'budun. Liya'budun harokatnya itu liya'buduni. Asalnya adalah liya'buduni, karena dia waqaf atau karena dia berhenti, maka diringkas menjadi liya'buduni. Ya, pendek, kemudian ketika waqaf ya dibaca dengan liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Walidha, oleh karena itu, kana tauhidu wal aqidatu sahihatu al ma'khudatu, dan oleh karena itu
tauhid dan akidah yang sahih, yang benar. Al-ma'khudatu min manba'iha al-asli, yang diambil dari sumbernya yang asli. Wa mawridiha al-mubarak, dan juga dari sumbernya yang penuh keberkahan, yaitu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kitabnya, kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnahnya Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiya al-ghayatu li tahqiqi tilkal ibadah, maka dia adalah tujuan untuk mewujudkan ibadah tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan tidak mungkin kita beribadah kecuali hanya dengan mentauhidkan Allah, menyerahkan ibadah satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sujud. Sujud tidak diperbolehkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud ibadah atau bukan? Sujud adalah ibadah. Jadi pernah dulu saya kedatangan orang yang lagi mu'allaf, ya, beliau mu'allaf masuk Islam dan istrinya sakit, minta tolong, ya. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya, subhanallah, baru kali itu ada orang dia tuh mau sujud kepada saya, sujud seperti posisi sholat, langsung saya tangkap dia, nggak boleh pak, gini pak, nggak boleh. Akhirnya berapa hari kemudian kita undang dia untuk hadir di pembagian zakat. Itu tuh bulan Ramadan lalu. Ya, akhirnya bingung saya cari topik apa yang mau dibahas, sudah masalah syirik, macam-macam syirik dalam ibadah. Alhamdulillah beliaunya hadir gitu kan. Termasuk bentuk kesyirikan adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayolah ikhwan, ibadah, kita katakan ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya al-asas li'imarati hadzal qaum, dan dia itu adalah pondasi untuk memakmurkan alam semesta ini. Wa bifaqdiha yakunu, wa bifaqdiha, dengan kehilangan itu, dengan kehilangan ibadah itu, yakunu fasadahu wa kharabahu wa ikhtilalahu, maka dia itu menjadi rusak, menjadi kharab, menjadi hancur, rusak, wa ikhtilal, dan menjadi tidak sempurna, ya, rusak juga sama. Fasad, kharab, ikhtilal itu artinya mirip-mirip. Taib. Fasad, kharab, dan ikhtilal. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Lau kana fihima alihatun illallah, kalau di langit-langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan, ada sembahan-sembahan, illallah, kecuali Allah, la fasadata, maka akan rusaklah keduanya, yaitu langit dan bumi. Fasubhanallahi, maha suci Allah, rabbil arsy, rabb, pemilik arsy, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Berarti apa? Kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka langit-langit dan bumi ini akan binasa. Ya, begitu pula tidak berhak, kalau kita sudah mengetahui hal itu, Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq wahdahu, sang pencipta satu-satunya, al-Mudabbir wahdahu, yang mengatur alam semesta satu-satunya, maka tidak boleh kita berikan penyembahan kecuali hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ini masih muqaddimah, kita sentuh sedikit-sedikit saja ya, insyaallah ya. Nanti
kita perdalam ketika di matan atau di isi buku ini insyaallah. Wa qala subhanahu, dan berkata Allah Maha suci Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah lah yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi mithlahunna, dan juga dari bumi, menciptakan dari bumi semisalnya, maksudnya 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, diturunkan aturannya di antara mereka, maksudnya makhluk-makhluk Allah. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu melakukan segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah telah meliputi dengan segala sesuatu itu dengan ilmunya. Ila ghairi, ini dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, ila ghairi dzalika minal ayat, ya, dan juga ayat-ayat yang lain berbicara tentang ini. Lanjut. Walamma kana ghairu mumkin lil uqul an tastaqilla bi ma'rifati tafasila dzalik, karena tidak mungkin untuk akal kita an tastaqilla bi ma'rifati, bisa memikirkan sendiri, mengenal rincian-rincian dzalika, hal tersebut. Ba'atsallahu rusulahu wa anzala kutubahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya, wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitabnya, liidahihi wa bayanihi wa tafsirihi linnas, untuk idah, menjelaskan, wa bayan, menerangkan, wa tafsirihi, dan merincikan, linnas, kepada manusia. Ya, ada ayat Al-Qur'an kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para nabi yang lain, ketika ada ayat-ayat suci dari Allah Subhanahu wa taala, para nabi alaihi wassalatu wassalam menjelaskan hal itu kepada pengikutnya. Hatta yaqumu bi ibadatillahi ala ilmin wa basirah, sehingga mereka menjalankan ibadah, menegakkan ibadah, ya, yaqumu maksudnya menegakkan, maksudnya menjalankan, bi ibadatillah, menjalankan ibadah kepada Allah, ala ilmin wa basiratin wa ususin wadihatin, ya, agar mereka beribadah kepada Allah dengan ilmu, wa basira, dan petunjuk atau ilmu juga, wa ususin wadihah, dan juga pondasi-pondasi yang jelas, wa da'aim qawimah, dan juga rukun atau hal-hal pokok yang qawimah, yang lurus. Fa tataba'a Rasulullah ala tablighihi, akhirnya para Rasul Allah saling tataba'a Rasulullah, maksudnya berganti-ganti. Ketika ada yang meninggal diganti dengan Rasul yang lain, ketika ada yang meninggal diganti dengan Rasul yang lain. Mereka bergantian atau ada penerus berikutnya ala tablighihi, untuk menyampaikannya. Wa tawalau fi bayanihi, dan mereka pun bergantian atau meneruskan dalam penjelasannya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada dari suatu umat kecuali di dalamnya ada nadhir. Wa in min ummah, tidak ada umat itu kecuali khala fiha nadhir, pasti ada satu pemberi peringatan, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, ya. Jadi setiap umat pasti ada rasulnya.
Kalau ada umat pasti ada rasulnya. Bahkan ayolah ikhwan, ada yang mengatakan agama terlama di Indonesia itu apa? Hindu atau Buddha? Hindu atau Buddha? Jawabannya bukan Hindu, bukan Buddha. Jadi ada istilah sembah yang, ya kan? Sembah yang. Ternyata yang itu adalah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Jadi sebelum ada Hindu Buddha di Indonesia, itu mereka sudah menyembah Rob, ya. Tapi tentu saja disertai setelah Rasul meninggal, ya, para Rasul meninggal, itu apa? Terjadi kesyirikan, kesesatan, penyimpangan seperti itu. Tetap di seluruh umat ada rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami utus rasul-rasul kami tatra. Maksudnya tidak terputus, satu meninggal, satu wafat diiringi dengan yang lain. Maksudnya yattabi'u ba'duhum ba'dan, yaitu sebagian mereka menggantikan sebagian yang lain, ila an khatamahum bisayyidihim, sampai Allah menutup mereka para rasul itu bisayyidihim, dengan pimpinan para rasul, wa afdalihim, dan juga yang paling afdal dari para nabi, wa imamihim, dan juga imamnya para nabi, yaitu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berselawat. Faballagha risalata, dan beliau menyampaikan risalah. Risalah itu apa? Pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, risalah. Jadi rasul itu adalah yang membawa pesan. Yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan faballagha risalah, menyampaikan surat. Nah, ini kurang tepat kalau diterjemahkan dengan apa? Risalah memang surat, tetapi bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa addal amanah, dan Rasulullah SAW telah addal amanah, menunaikan amanah, karena beliau diamanahi untuk menyampaikan wahyu, dan tidak ada yang boleh disembunyikan oleh Nabi SAW. Semua yang mendekatkan diri kepada surga maka telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua yang menjauhkan dari neraka telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Apa yang Allah ajarkan tentang Allah, Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Wa nasahal ummah, dan beliau itu menasehati umat, sangat perhatian terhadap umat, ya. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan beliau berjihad bersungguh-sungguh, berjuang di jalan Allah, haqqa jihadih, dengan sepenuh jihadnya. Wa da'a ilallahi sirran wa jahra, dan beliau berdakwah menuju Allah sirran wa jahra, baik dalam keadaan sir, yaitu sembunyi-sembunyi, wa jahran, dan juga dengan terang-terangan. Wa qama bi'aba'i risalati akmala qiyamin, dan beliau menjalankan, memikul beban membawa risalah, beban-beban, himlun atau thiqlun. Ini beban-beban risalah yang dibebankan kepada beliau, akmal qiyam, beliau menyempurnakannya sebaik-baiknya. Wa udhiya fillahi asyaddal adza,
dan beliau diganggu, disakiti dengan gangguan yang sangat menyakitkan. Subhanallah. Fa sabara kama sabara ulul azmi minar rusul. Tetapi beliau bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi dari kalangan rasul. Siapa saja mereka? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yazal da'iyan ila Allah hadiyan ila siratil mustaqim. Dan senantiasa beliau mengajak kepada Allah, menunjuki kepada jalannya yang lurus, hatta azharallahu bihiddin, sehingga Allah menampakkan agama ini, wa tamma bihin ni'mah, dan Allah menyempurnakan nikmatnya, maksudnya kepada manusia dan juga jin. Wa dakhalan nasu bisababi da'watihi, dan manusia pun masuk karena sebab dakwah beliau fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya, bahkan seperti di Indonesia, masuk Islam itu bahkan masuk Islamnya sebagian besar bukan karena peperangan, tetapi karena akhlak yang mulia. Akhlak yang sangat mulia dari pendakwah-pendakwah terdahulu, itu yang menyebabkan orang banyak masuk ke dalam agama Islam. Maka bersemangatlah ayyuhal ikhwan untuk menjadi bagian dari penerus perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yamut alaihi salatu wassalam, dan tidaklah beliau wafat hatta akmalallahu bihiddin, kecuali Allah telah menyempurnakan agamanya, wa tamma bihin ni'mah, dan menyempurnakan dengan perantara beliau kenikmatan, wa anzala fi dzalika subhanahu qawlahu, dan Allah menurunkan pada hal tersebut tentang itu perkataan Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah katakan al-yawma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, wa raditu, kepada kalian, wa raditu lakumul islam madinah, dan saya ridho Islam menjadi agama kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak lagi kajian ya? Mbak lagi kajian? Ya. Iya Mbak, lagi kajian Mbak? Ada yang mau ditanya Mang Jamal. Mbak lagi kajian ini. Nanti Mbak ya? Assalamualaikum. Ya. Sibuk ya, bentar lagi. Sibuk. Lagi ngisi kajian di masjid. Di masjid. Oh iya. Iya dulu ya, mati dulu ya. Iya ya. Iya ini. Hah? Lagi ngisi di masjid ini ya. Mati dulu ya. Ya sudah. Iya. Assalamualaikum. Yang telepon bapak ya. Kalau orang lain kita tolak ya. Tapi kan ini bapak ya. Baik, lanjut. Jadi waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Jadi kalau kita pikir ayo ikhwan, Islam itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Islam adalah kenikmatan yang sangat besar sekali. Taib. Ya, banyak kalau kita berbicara tentang mahasinul Islam, maka bukan di sini, bukan saatnya berbicara tentang mahasinul Islam atau kebaikan-kebaikan Islam, keindahan-keindahan Islam, tapi kita katakan bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama ini. Yang sempurna tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Yang sempurna itu kalau sudah sempurna tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi.
Ya, begitu pula Allah sempurnakan nikmat. Berarti apa? Nikmat ini sangat besar. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali Islam yang Allah berikan kepada manusia. Begitu pula wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah telah ridho Islam menjadi agama untuk kalian. Maksudnya seluruh manusia sampai akhir zaman. Adapun nabi-nabi sebelumnya belum disempurnakan agama. Hanya cocok untuk penduduk satu kaum itu sendiri. Contohnya, saya beri contoh, orang-orang Afrika. Orang Afrika itu memiliki watak gurun, ya kan? Mereka memiliki watak gurun. Cocok untuk untuk orang-orang yang kulit hitam. Tapi belum tentu cocok dengan penduduk Asia Timur. Ya kan? Belum tentu cocok untuk penduduk Asia Timur, apalagi Indonesia. Adatnya domplang. Makanya kita katakan, tetapi dengan adanya Islam bisa dipakai dimanapun dan juga kapanpun. Baik. Wa bayyana salawatullahi wa salamuhu ad-din kullahu usulahu wa furu'ahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa agama kullahu seluruhnya, usulahu wa furu'ahu, baik pokok-pokoknya dan juga cabang-cabangnya. Kama qala Imam Daril Hijrah, sebagaimana perkataan Imam Daril Hijrah. Siapa namanya? Imam Daril Hijrah, imam di kota Nabi di zamannya. Imam Malik meninggal tahun berapa? 179 Hijriah. Imam Malik bin Anas, muhalun an yuzanna, mustahil an yuzan bin Nabi annahu allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimuhum at-tauhid. Mustahil, ya mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada prasangka bahwasanya beliau mengajarkan umatnya cara beristinja tetapi tidak mengajarkan kepada mereka tauhid. Mustahil. Istinja saja, cara bercebok diajarkan, apalagi permasalahan-permasalahan yang besar, ya. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam da'iyan ila tauhidillah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, mendakwahkan, mengajak kepada tauhid dan juga mengikhlaskan agama, kemudian melarang dari kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil, sebagaimana itu adalah yang dilakukan oleh seluruh para rasul. Idh anna rusula kullahum, dan bahwasanya para rasul seluruhnya sepakat untuk mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan, dan mereka mutadhafiruna 'ala da'wah, mereka saling tolong menolong untuk berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah muntalik da'watihim, ini menjadi batu acuan untuk mereka melangkah, dan ini adalah ringkasan dari pesan yang mereka bawa dan pondasi dari diutusnya mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Dan di antara mereka ada yang Allah beri petunjuk, dan di antara mereka berhak untuk mendapatkan kesesatan. Fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya. Baik. Kita lompati paragrafnya. Wa qad thabata fi sahihain, dan telah valid di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta
wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ibu-ibu mereka berbeda, tetapi agama mereka itu satu. Maksudnya apa? Para nabi itu semuanya sebapak. Maksudnya apa? Seluruhnya mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Inti dakwah mereka adalah tauhid dan juga melarang dari kesyirikan. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat. Ya, saudara sebapak. Para nabi itu saudara sebapak. Maksudnya mereka mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Meskipun syariat-syariat yang mereka bawa itu berbeda-beda, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan setiap mereka kami jadikan ja'alna minkum di antara kalian syir'atan, syariat, wa minhaja, dan juga jalan. Jadi para nabi memiliki peribadatan sesuai syariat yang mereka bawa. Tapi mereka satu, tetap mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, walihada fa innal alam al-islami, sesungguhnya alam islami kullahu, seluruhnya fi asyaddil hajati, dilingkahi banyak, lingkahi halaman terakhir, benar-benar membutuhkan fi asyaddil hajah, itu ila ma'rifati hadhihi al-aqidah as-safiyah an-naqiyah, sangat membutuhkan akidah yang bersih, yang naqiyah, yang murni, yang bersih. Idh hiya qutbu sa'adatihi, atau qutbu, dia adalah poros kebahagiaannya, alladzi alaihi tadur, di mana dia itu berputar di poros itu, dan juga mustaqar najatihi, dan juga tempat keselamatannya, alladzi anhu la tahur, di mana dia tidak akan tersesat kalau dia berpijak di sana. Oleh karena itu dikaranglah buku ini yang berjudul Usul Al-Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah, wa hiya usulun azimatun mawruthatun 'anir rusul. Dia adalah pokok-pokok yang sangat besar yang diwariskan dari para rasul. Zahiratu ghayati zuhur, sangat tampak sejelas-jelasnya. Yumkinu likulli mumayyizin min saghirin wa kabir an yudrikaha bi aqsari zamanin wa aujazi muddatin, dan mungkin bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, baik anak kecil maupun kabir, orang yang sudah dewasa, an yudrikaha, untuk memahami buku ini bi aqsari zamanin, walaupun waktunya pendek, wa aujazi muddah, dan juga zaman yang disediakan itu sangat pendek. Wa taufiq biyadillahi wahda, sedangkan taufik tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pihak Mujamma' Malik Fahad atau kompleks percetakan bersyukur kepada yang menyiapkan buku ini, yaitu Dr. Shalih bin Sa'ad As-Suhaimi. Ini sekarang jabatan beliau adalah Mufti Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau ini buta. Beliau ini guru dari Syekh Abdul Razak dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau ini sekarang mufti. Beliau buta. Istri ketiga beliau orang Makassar. Gitu ya. Buta tapi bisa gitu ya. Alhamdulillah. Beliau alim. Jadi berapa kali kita ikut majelis beliau, betapa kuat hafalan beliau dan betapa tegasnya beliau di dalam membahas permasalahan agama. Dan yang kedua dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini juga dosen di Madinah, guru besar. Begitu pula Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau juga adalah, kita banyak bermulazamah dengan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili.
Kemudian sebagaimana kami juga bersyukur yang memurojaahnya, mengeceknya, ya, yaitu Dr. Ali bin Muhammad Nasir Faqihi, Syekh Ali bin Nasir Faqihi, kemudian Syekh Ahmad Atiyah Al-Ghamidi, Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi. Jadi ini para masyayikh di Madinah dan semuanya alhamdulillah masih hidup, ya. Oleh karena itu ya ikhwan, dan buku ini ditujukan untuk al-alam al-islami, seluruh alam islami. Maka di antara bentuk syukur ya dicetaknya buku ini, dan saya juga ingin mengajarkan di pondok ini ya kepada warga juga atau kepada masyarakat yang ingin hadir di kajian ini. Kajian ini umum ya, jadi diajak baik yang bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki, perempuan, diajak. Ini bebas, dihadiri oleh umum ya. Maka kita insyaallah mempelajari akidah dengan dalilnya insyaallah, dan bifadlillahi ta'ala akidah ahli sunnah dari A sampai Z itu ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kalaupun tidak ditemukan dari As-Sunnah, maka dari perkataan sahabat yang tidak mungkin mereka katakan kecuali itu mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Kemudian kita adzan, pertanyaan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum jami'an.